Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'd. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un Al-Qur'aniyah limuallifihi fadilatul Syekh Ahmad bin Abdul Razzaq bin Muhammad Al-Ibrahim Al-Anqari hafizahullahu wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Kita masih di fasal yang kedua tentang adab-adab dan hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Terakhir kita bahas hadis yang ke-17. Nastamir ila al-hadits ats-tsamin 'ashar. Hadis yang ke-18 tentang larangan safar atau masuk ke negeri kafir atau negeri musuh, ke daerah musuh, apakah untuk tujuan perang atau selainnya. Larangan membawa mushaf kalau dikhawatirkan nanti mushafnya dirampas dan dilecehkan. Disebutkan di sini ada dua hadis. Yang pertama yang disepakati oleh Bukhari Muslim, yang kedua khusus riwayat Imam Muslim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya Umar bin Al-Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan malas berselawat ya. Kalau dengar nama Rasulullah atau dhamir yang mengarah ke beliau, berselawat. Jangan jadi umat yang bakhil, umat yang pelit. Jadi Rasulullah SAW di sini naha, melarang an yusafara bil Qur'ani, musafir membawa Al-Qur'an, ila ardil aduwi, ke daerah atau ke negeri musuh. Jadi Rasulullah SAW melarang musafir atau bepergian masuk ke negeri musuh atau ke negeri kafir membawa Al-Quran. Nah, ini dalam rangka menjaga kemuliaan Al-Quranul Karim. Nah, hadis yang pertama ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Di hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu lebih jelas lagi alasan larangan itu. Kenapa dilarang? Nah, riwayat Imam Muslim menyebutkan sabda Rasulullah SAW, la tusafiru bil Qur'ani. Janganlah kalian safar, berperjalanan jauh, membawa Al-Quran. Disebutkan alasannya. Fa inni, karena sesungguhnya aku, la amanu, karena sesungguhnya aku khawatir, an yanalahul aduwu, jatuh ke tangan musuh. Karena sesungguhnya aku khawatir Al-Quran ini jatuh ke tangan musuh. Orang-orang kafir atau musuh-musuh Islam itu nanti dikhawatirkan melecehkan Al-Quran, nanti dirampas kemudian dilecehkan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi illat, apa illat itu? Sebab dilarangnya kita membawa mushaf kalau masuk ke negeri musuh atau ke negeri orang-orang kafir yang dikenal memang suka melecehkan Islam. Illatnya adalah jangan sampai Al-Quran itu dirampas kemudian dilecehkan. Diapain? Dilecehkan. Nah, itu illatnya. Larangan, sebab larangannya itu. Berarti kalau nggak ada illat ini boleh nggak? Boleh. Kalau nggak ada illat larangan yang ini, sebab yang ini boleh. Maka dikasih ta'liq di situ, catatan. Ta'liqun. Qala ulama, para ulama berpendapat, idza umina 'alal Qur'ani, jika ada jaminan bagi Al-Qur'an itu yang dibawa itu, alla yumazzaqa, untuk tidak dirobek, au yurma, atau dibuang,
fil ardi, di tanah, aw yamassahu kafirun, atau disentuh oleh orang-orang kafir. Berarti Al-Quran, mushaf ini boleh nggak disentuh oleh orang kafir? Nggak boleh. Jangankan orang kafir, muslim tapi hadas nggak bisa megang Al-Quran. Muslim, ada muslimah nih misalnya haid, nifas, atau muslim lagi junub, nggak boleh pegang mushaf. Nggak boleh pegang mushaf. Mana dalilnya? Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Juga berdasarkan kisah ketika Umar bin Al-Khattab meminta suhuf atau lembaran yang berada di adiknya Fatimah itu. Masih ingat nggak? Di awal-awal beliau akan masuk Islam, dikasih langsung nggak sama Fatimah? Enggak. Mandi dulu malah tuh kan. Bukan mandi karena belum mandi, karena najis orang kafir. Jazaz safaru bihi, maka boleh safar membawa Al-Quran. Nah, jadi kalau nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan, ada jaminan bahwa kalau Al-Quran dibawa, mushaf dibawa ke negeri kafir, negeri musuh, aman Al-Quran ini nggak dirobek, nggak dibuang, nggak dilecehkan, berarti boleh kita bawa mushaf. Misalnya nanti kuliah ke Amerika, kuliah ke Australia misalnya, yang mayoritas kafir itu, aman mushaf kita misalnya. Ada jaminan dari pemerintah itu, boleh dibawa. Nah, jadi hadis ini, atau dua hadis yang sudah kita baca ini dalil bahwa Al-Quran itu dijaga dengan dua. Al-Quran dijaga dengan dua. Yang pertama dijaga secara hafalan. Jadi kita menghafal Al-Quran sekarang ini, kita berusaha menghafal Al-Quran, itu adalah salah satu usaha kita untuk menjaga Al-Quranul Karim. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran dijaga secara mushafnya, secara teks tulisannya. Bukan hanya secara hafalan, tapi juga secara tulisan Al-Quran itu terjaga. Nah, ini sesuai dengan firman Allah SWT, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan az-zikr Al-Quran itu, kami juga yang menjaga. Bagaimana cara Allah menjaga? Secara hafalan, Allah menjaga Al-Quran lewat para penghafal Al-Quran. Allah mudahkan para penghafal Al-Quran muncul setiap tahun, setiap saat di negeri-negeri kaum muslimin itu. Kemudian secara teks tulisan juga dijaga. Termasuk ini. Nah, kalau dikhawatirkan suatu daerah, suatu negeri itu suka melecehkan Al-Quran, maka jangan membawa Al-Quran ke daerah itu. Nah, ini bentuk penjagaan Allah SWT. Dan itu nggak berlaku di kitab lain. Taurat, Injil, Zabur itu bebas saja, bukan hanya dilecehkan, dirubah. Bahkan 100% dibuat yang baru. Nah, kalau Al-Quran enggak. Jangankan dirubah, satu huruf aja terganti, ketahuan pasti. Nah, itulah penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Nah, ini hadis yang ke-18. Kita lanjutkan ke hadis At-Tasi' Asyar, hadis yang ke-19. Apa yang dilakukan khususnya oleh para penghafal Quran atau orang yang baca Al-Quran ketika dia lagi baca Al-Quran kemudian ngantuk berat. Nah, maka bagaimana? Disebutkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Wan Nasa'i dan juga yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza qama ahadukum minal lail, jika salah seorang di antara kalian berdiri salat malam, fasta'jamal Qur'anu ala lisanihi, sehingga Al-Qur'an itu terasa berat di lisannya, terasa berat dibaca Al-Quran. Maksud terasa berat di sini karena pengaruh ngantuk. Nah, karena pengaruh ngantuk yang berat, akhirnya nggak jelas lagi dibaca itu. Apa ini?
Apa yang dibacanya? Mudaththir atau Muzammil? Tidak jelas apa yang dibaca. Karena pengaruh apa? Ngantuk. Ghalabahun nu'as. Dia dipengaruhi oleh ngantuk beratnya itu. Maka bagaimana? Perhatikan, ini adabnya nih. Ini adab kita kalau lagi baca Quran, lagi murojaah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau lagi baca Quran, ngantuk berat, susah lagi mengendalikan lisan itu. Falam yadri ma yaqulu, sehingga dia tidak sadar apa yang dia baca. Orang kok udah ngantuk, nggak sadar apa yang dia baca. Entah dia muji Allah, entah dia sumpah serapah, nggak tahu kita. Itu kalau ngantuk tuh. Maka adabnya perhatikan, falyattaji', maka hendaknya dia istirahat, baring. Kalau dulu kami dengan kawan-kawan itu, karena waktu setoran itu cuma 2 jam kadang, satu hari itu. Selebihnya kita buat halakoh-halakoh sendiri, inisiatif aja dan kawan-kawan itu. Kalau lagi ngantuk berat, apa yang kami lakukan? Buat kopi bareng, jalan sambil murojaah jalan. Bukan tidur. Bukan tidur. Kenapa kalau tidur? Rugi kalau tidur kita dulu. Karena akan tidak tercapai target. Nah itu. Jadi sekarang gimana cara pengapalannya sekarang? Dilawan ngantuk itu. Lawan. Kalau lagi murojaah, lagi sholat, dilawan ngantuk itu. Ta'liq, perhatikan situ. Fasta'jamal Qur'anu, maksud kata ista'jamal Qur'an di hadis tadi, ini namanya gharibul hadis. Satu kata yang tidak jelas dalam hadis itu. Perlu dijelaskan oleh para ulama. Maksudnya adalah ai istaghlaqa alaihi. Dia tertutup. Ya, Al-Qur'an itu tertutup. Kenapa tertutup? Karena pengaruh ngantuk tadi. Wala yastati'u lisanahu nutqu bihi, dan lidahnya tuh berat untuk membaca Al-Qur'an. Lidahnya berat untuk ngaji, melanjutkan murojaahnya itu. Kenapa? Li ghalabatin nu'as, karena pengaruh ngantuk. Karena pengaruh ngantuk. Nah, itu maksud ista'jamal Qur'an di hadis. Lidza alaihi an yada'al qira'ah. Maka dia harus menghentikan bacaannya. Maka dia harus menghentikan bacaannya. Nah, ini adabnya nih. Jadi begitu lagi murojaah di dalam sholat atau di luar sholat, kemudian ngantuk berat, maka hentikan bacaan. Ngapain? Kalau lagi sholat, ruku. Kalau di luar sholat, cari apa aktivitas yang bisa menghilangkan ngantuk itu. Wudu, atau push up, squat jam, squat, banyak yang bisa dilakukan. Intinya jangan melanjutkan Al-Quran dalam kondisi ngantuk berat. Karena kita nggak bisa mengendalikan lisan lidah kita. Akhirnya nggak tahu apa yang dibaca. Nah ini hadisnya berlaku. Perhatikan. Rasulullah sebutkan sholat apa tadi? Sholat malam. Pertanyaannya, apakah nggak bisa dipakai hadis ini untuk sholat siang? Sholat wajib, sholat sunnah? Bisa. Hadis ini berlaku umum. Kenapa Rasulullah sebutkan sholat malam? Karena sholat malam ini yang paling rawan. Jadi sekali lagi, hadis ini berlaku baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Berlaku. Intinya pas lagi ngaji, kemudian ngantuk berat, maka hentikan bacaan, cari cara lain supaya ngantuknya hilang. Al-hadithul isrun, ini sama dengan hadis yang sudah kita baca, tapi ada faedah lain yang perlu kita ambil di sini. Ana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata kepadaku, iqra alayya, bacakan Al-Qur'an kepadaku. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah diminta untuk membacakan Al-Qur'an kepada Nabi. Qultu ya Rasulullah, kemudian aku mengatakan, wahai Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil, apakah aku akan membacakan Al-Qur'an sementara Al-Qur'an diturunkan kepadamu? Apakah aku akan membacakan Al-Qur'an kepadamu wahai Rasulullah sementara Al-Qur'an ini diturunkan kepada engkau? Qala na'am. Rasulullah mengatakan iya. Nah, ini dalil sekali lagi bahwa boleh guru itu minta dibaca Al-Qur'an. Nah, dalilnya boleh. Ini juga dalil keutamaan mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Kalau kita lagi futur, lagi malas, lagi capek murojaah, maka simak Al-Qur'an.
Faqara'tu alaihi suratan Nisa. Kemudian aku membacakan kepada beliau surah An-Nisa hatta ataitu ila hadhil ayah, sampai aku tiba di ayat ini, An-Nisa 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimana nanti di hari kiamat, di hari akhir, ketika kami datangkan untuk setiap umat syahid, seorang saksi, maksudnya masing-masing rasul itu, masing-masing nabi, masing-masing rasul itu nanti akan Allah datangkan sebagai saksi atas umat mereka masing-masing. Saksi bagaimana maksudnya? Bahwa mereka sudah menyampaikan wahyu, mereka sudah menyampaikan risalah, kewajiban. Enggak ada lagi alasan orang-orang kafir untuk bilang, "Weh ya Allah, kenapa engkau siksa kami? Enggak ada rasul, enggak ada nabi yang diutus." Enggak bisa orang kafir beralasan kayak gitu nanti hari kiamat. Kenapa? Karena sudah ada saksi yang ngomong. Para nabi dan rasul itu bersaksi, kami sudah menyampaikan kewajiban kami. Kami sudah menyampaikan wahyu. Nah, mereka aja nggak mau beriman. Wajibna bika ala haula'i syahida, kata Allah SWT. Kemudian kami datangkan engkau, wahai Muhammad. Engkau, wahai Muhammad. Ini coba. Ini bedanya kalau Rasulullah yang baca dengan Rasulullah mendengar. Kalau Rasulullah baca, ya domirnya kemana? Memang ke beliau, tapi kan kurang terasa gitu. Karena pakai domir anta kan, wajibna bika, kami datangkan engkau. Nah ini kondisinya Rasulullah mendengar domir itu kayak betul-betul langsung tek begitu. Dan kami datangkan engkau wahai Muhammad yang sedang mendengarkan Al-Quran sekarang ini. Tuh, itu loh maksudnya. Makanya beda, rasanya gitu loh. Rasanya beda antara beliau sendiri yang baca dengan beliau yang dengar. Dan kami datangkan engkau wahai Muhammad ala haula'i syahida, bagi mereka orang-orang kafir itu sebagai saksi. Nah, mendengar ayat ini dibaca, apa kata Rasulullah SAW, dan ini tambahan dari riwayat sebelumnya. Qala hasbukal an. Cukup. Ya, cukup sampai di situ yang dibaca gitu. Ini perkataan Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud tadi, cukup sampai situ. Faltafattu ilaihi, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, aku menoleh kepada Rasulullah SAW. Fa idza ainahu, ada alif tasniyah di situ, tadrifani. Kemudian aku melihat air mata beliau bercucuran keluar. Nah, setelah mendengarkan ayat tadi dibaca. Jadi begitu-gitu, walaupun orang kafir itu kafir, tapi sedih Rasulullah SAW itu. Karena gimana pun mereka tetap umat Nabi. Yang diharapkan mereka beriman gitu. Bukan senang Rasulullah melihat umatnya masuk neraka, nah, tetap sedih. Tapi itulah, wallahu yahdi may yasha. Allah itu akan berikan petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki, bukan siapa yang kita mau. Kadang kita pengen orang tua kita, misalnya ibu kita pakai jilbab lebar, ya kan? Pakai kaos kaki, tutup aurat, keluar kesana kemari. Tapi hidayah di tangan Allah SWT. Kita pengen orang tua kita yang laki-laki, mohon maaf, berhenti ngudud. Kalau kalah. Bahasa Jawa itu ya. Pengen kita berhenti orang tua kita ngerokok misalnya. Tapi hidayah di tangan Allah SWT. Pengen kita orang tua kita sholat. Itu kan kepengen kita mah. Kalau kita pengen semua keluarga tuh seperti sahabat Nabi malah. Tapi ya itu hidayah di tangan Allah SWT. Kewajiban kita hanya hidayatul irsyad, hanya menunjuki, mengajari. Itu aja. Ya sama kayak kami para guru, kami pengen semua murid-murid kami ini alim, mukhlis, ikhlas, nggak mengharapkan dunia kalau ngajar. Pengen kita semuanya hafal Muwatta Imam Malik, Sahih Bukhari, Musnad Imam Ahmad. Masya Allah pengen semua itu. Pengen kita lahir dari murid-murid kita nih, Imam Bukhari zaman modern ini. Itu kan namanya kepengen. Tapi ya itulah. Hidayah di tangan Allah SWT. Kadang belum tentu dari 100 orang murid ada satu yang jadi. Kadang rusak semua 100 itu. Itulah. Nah, itu bukti bahwa memang nggak bisa. Kita sebagai guru tuh nggak bisa memastikan si fulan ini nanti jadi alim, si fulan jadi enggak. Masa depan tuh Allah yang tahu. Tinggal kalian mempersiapkan diri aja ke sana itu. Nah, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Perkataan Rasulullah SAW hasbukal an itu. Sabda Rasulullah yang bilang hasbukal an, cukup. Ini menjadi dalil ya
bahwa boleh kita menghentikan bacaan Al-Quran karena ada sebab tertentu. Nah, itu dalilnya. Karena itu judulnya ini, qaulul muqri lil qari hasbuka. Ucapan seorang guru kepada muridnya yang sedang membaca, hasbuk, cukup. Nah, maka ini bisa kita terapkan. Misal lagi tahsin. Ada murid yang baca, qul huwa suruh berhenti. Kenapa suruh berhenti? Karena diperbaiki. Jangan bilang, nggak boleh berhenti di sini Ustaz. Ini kan kalau berhenti di sini nanti wakafnya qabih misalnya. Maknanya jadi rusak. Iya, tapi ada hadisnya, ada dalilnya ini. Jadi dalam rangka pembelajaran boleh. Jadi jangan kira ini tidak ada dalilnya. Ya, jadi sekali lagi, perkataan sabda Rasulullah hasbukal an menyuruh Abdullah bin Mas'ud itu untuk berhenti membaca Al-Quran, ini dalil bahwa boleh kita berhenti atau memberhentikan bacaan Al-Quran, atau kita yang menghentikan bacaan Al-Quran karena sebab tertentu. Misalnya kita lagi ngaji sampai di ayat tentang neraka, merasa kita banyak dosa, menangis kita, berhenti kita ngaji, boleh karena ada sebab tertentu. Lagi ngaji, lagi murojaah, kena panggil guru, saut panggilan itu, hentikan bacaannya. Jangan bilang, afwan Ustaz, target masih 10 juz. Aduh. Lagi sholat tahajud misalnya, kena panggil mak, segera selesaikan sholat itu, percepat bacaannya. Kalau nggak mau dibatalkan, penuhi segera panggilan itu. Nah, ini juga adab. Jadi faedah yang kita ambil itu dari perkataan hasbukal an itu tadi, karena hadis ini sudah dibahas sebelumnya. Sekarang kita pindah ke al-faslul tsalits, fasal yang ketiga. Al-ahaditsul waridatu, hadis-hadis yang sahih fi fadli hifzi kitabillahi, tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Nah, ini usaha yang sedang kita jalani sekarang, tentang keutamaan menghafal Al-Quran, supaya nggak dikira menghafal Al-Quran itu sia-sia. Wa jazai ahlihi, dan pahala untuk orang yang menghafalkan Al-Quran. Hadis al-hadi wal ishrun, hadis yang ke-21. Ini hadis masyhur ini. An Abi Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau salah satu dari guru siapa? Ayo, masih ingat enggak? Al-Khaqani kemarin. Imam Asim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, dari Utsman bin Affan. Jadi Abu Abdurrahman As-Sulami adalah salah satu murid Utsman bin Affan. Berarti beliau generasi apa? At-tabi'in. Beliau generasi at-tabi'in. Abu Abdurrahman As-Sulami adalah salah seorang tabi'in yang diutus langsung oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk mengajarkan Al-Quran di Kufah. Di mana Kufah itu? Irak. Langsung membawa mushaf yang baru dicetak itu. Masih ingat nggak? Yang sudah belajar Manzumah Jazariyah ini, kisah tentang sejarah penulisan Al-Quran itu. Al-Quran dikumpulkan di dua zaman. Zaman siapa yang pertama? Ditulis, maksudnya ditulis. Abu Bakar As-Siddiq. Berapa mushaf yang jadi? 1. Kemudian zaman Utsman bin Affan. Berapa yang dibuat mushaf di zaman Utsman? Ada yang bilang 5, ada yang bilang 7. Kemudian dikirim ke kota-kota yang ada waktu itu. Mekah, Mesir, Bahrain, Kufah. Gitu. 1 tinggal di Madinah, di rumah Khalifah Utsman bin Affan. Nah, mushaf yang dikirim ke masing-masing kota itu bukan pakai JNE, JNT. Nah, paket begitu, bukan. Dibawa bersama satu orang guru yang akan mengajarkan Al-Quran itu. Apa tujuannya? Untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran. Nah, supaya tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat, karena hampir ada yang saling bunuh gara-gara beda bacaan, padahal sama-sama sahih. Nah, itu untuk mengantisipasi itu, maka dibuatlah satu standar mushaf, disebut dengan mushaf Rasam Utsmani sekarang itu. Nah, yang dikirim ke Kufah Irak adalah Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Amal jariyahnya luar biasa sampai sekarang. Setiap kita yang belajar qiraah Imam Asim, maka beliau dapat pahala karena gurunya ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah.
Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Menjadi manusia terbaik banyak caranya versi Rasulullah SAW. Satu hadis disebutkan, yang terbaik di antara kalian adalah suami yang baik kepada keluarganya. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat. Nah, itu banyak. Salah satu cara menjadi manusia terbaik adalah mempelajari Al-Quran kemudian diajarkan. Hadis ini mengumpulkan dua amal. Hadis ini mengumpulkan dua amal. Mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Pertanyaannya sekarang, apakah wajib kita melakukan mengumpulkan dua amal ini sekaligus? Misalnya setelah kita mempelajari Al-Quran, wajib nggak kemudian kita ajarkan? Wajib ain atau wajib kifayah? Wajib kifayah. Hukum mempelajari Al-Quran secara teori, hukum mengajarkan Al-Quran itu fardu kifayah. Yang kalau sudah ada beberapa orang yang sibuk mengajarkan Al-Quran, maka yang lain gugur kewajibannya, nggak lagi wajib. Cuman kalau di satu daerah nggak ada satupun orang yang mengajarkan Al-Quran, maka semuanya berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Jadi salah satu boleh kita ambil, dua-duanya keutamaannya luar biasa. Tapi kalau mau menjadi manusia terbaik menurut hadis ini, maka dua-duanya dijalankan. Sekarang kalian fokus mempelajari Al-Quran, nanti begitu waktunya kalian akan ajarkan Al-Quran itu. Dan ajarkan sebagaimana kalian diajarkan. Ajarkan Al-Quran sebagaimana kalian diajarkan. Kalau kita diajarkan Al-Quran oleh guru-guru kita dengan ketat, dengan memperhatikan huruf-hurufnya, makhraj, sifat, ahkam, tajwidnya, maka seperti itu nanti kalian ajarkan Al-Quran. Jangan sampai kriteria standar itu putus di kalian. Paham ini maksudnya? Guru dulu ketat misalnya ngajarkan kita. Giliran kita ngajari orang pakai perasaan, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak semua enggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin, enggak apa-apa, yang penting mau ngaji. La haula wala quwwata. Itu yang pertama tadi, terkait standar. Terus, apa maksud ajarkan sebagaimana kita diajarkan? Kalau gurumu mengajarkan engkau Al-Quranul Karim dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, jangan pernah ajarkan orang dengan imbalan. Paham? Kalau kita terima ilmu Al-Quran dari guru kita secara gratis, maka ajarkan pula nanti secara gratis. Kita nggak bicara hukum, kita bicara kepantasan. Kita nggak bicara hukum. Kalau kita bicara hukum, apa hukum menerima upah dari mengajarkan Al-Quran? Khilaf ulama, ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh, halal. Tapi kita bicara kepantasan. Kita bicara kepantasan, kelayakan, layak enggak kita, pantas enggak kita, ketika kita menerima ilmu itu dari guru kita dulu, secara gratis. Enggak ada kita keluarkan apapun. Enggak ada kita gaji guru itu. Kemudian pas kita ngajar Al-Quran, wani piro. 1 jam sekian tarifnya. Subhanallah. Mana kepantasan seorang ahli Al-Quran? Nah, itu maksudnya. Ajarkan sebagaimana engkau diajarkan. Guru modul ikhlas mengajarkan, ajarkan dia kembali dengan ikhlas. Jangan pernah engkau tetapkan tarif. Jangan pernah engkau harapkan dunia. Karena gurumu dulu mengajarkan engkau, tidak pernah mengharapkan dunia dari engkau. Dan ikhlas itu berat. Ikhlas itu berat. Apa kata ulama kita? Lillahi azim. Di Khulasat Ta'zimul Ilm. Masih ingat gak? Apa kata ulama kita? Lillahi azim. Niat ikhlas untuk Allah itu berat. Gak ada yang bisa jamin hati kita ikhlas. Wa fi riwayatin 'inda al-Bukhari wa Tirmidzi, dan riwayat Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dari Utsman bin Affan beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Agak beda redaksinya, tapi mirip. Sesungguhnya yang paling utama di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kalau di hadis sebelumnya beliau sebutkan orang yang terbaik, maka di sini beliau sebutkan orang yang paling utama. Jadi yang paling utama di antara kita, di antara manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pertanyaan sekarang, apakah para penghafal Quran itu lebih utama daripada para ulama? Tidak bisa dibandingkan, karena dulu semua ulama itu penghafal Quran. Kemudian qala Abu Abdurrahman As-Sulami. Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah mengatakan, zalika,
Hadis itulah, maksudnya hadis yang di atas, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Hadis yang kita anggap sepele, hadis ini. Kenapa kita anggap sepele? Saking seringnya kita dengar hadis ini. Saking seringnya kita dengar, saking seringnya kita baca, kita anggap sepele hadis ini. Tapi perhatikan, hadis itulah kata Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, aq'adani maq'adi hadza, yang menjadikan aku duduk di tempatku sekarang ini. Maksudnya duduk di tempat beliau mengajar di Kufah itu. Ucapan Imam Abdurrahman As-Sulami cuman sampai hadza. Zalika aq'adani maq'adi hadza, sampai situ. Hadis itulah yang menjadikan aku betah duduk lama di tempat ngajarku sekarang ini. Hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Betapa beliau ingin menjadi salah satu manusia terbaik disebutkan Rasulullah di hadis itu. Kita lihat bagaimana beliau. Ini bukan sekedar ngomong aja. Semua orang juga bisa ngomong, aku terinspirasi dari hadis man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Aku pengen jadi manusia terbaik. Jadi setiap ngajar Quran pengen minta upah. Iya. Itu tidak sesuai dengan apa yang dia bilang. Lihat bagaimana kenyataannya beliau Imam Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, wa kana rahimahullahu yu'allimun nasa. Rahimahullah, yakni Imam Abu Abdurrahman As-Sulami mengajarkan manusia. Maksudnya Al-Qur'an. Mengajarkan Al-Qur'an setelah diutus oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ya, berapa lama? Arba'ina sanah, 40 tahun sampai beliau wafat. Fi Masjidil Kufah, di Masjid Kufah. Tidak pernah pindah tempat ngajar beliau itu. Semenjak beliau diutus oleh khalifah ke Kufah itu untuk membawa mushaf tadi, sampai beliau wafat beliau ajarkan Al-Quran itu. Gara-gara hadis yang mana? Yang kita anggap sepele tadi itu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Nah, itu kita anggap sepele, tapi efek pengaruhnya luar biasa. Makanya karena konsisten Imam Abu Abdurrahman As-Sulami mengajarkan Al-Quran, qiraah bacaan beliau lah sekarang yang sangat menyebar. Makanya kita bisa nikmati bacaan beliau ini sekarang. Karena beliau konsisten yang 40 tahun ngajar itu. Ayo, kita jadi khadim Al-Quran yang sebenarnya. Bukan yang sekedar ngomong di mulut. Itu yang bisa kita baca dari hadis-hadis yang dari Arba'un Al-Quraniyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita faedah dan keberkahan. Keberkahan itulah yang menyebabkan ilmu kita terpakai. Jangan lupa berdoa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu tidak bermanfaat banyak aja, tapi nggak ada gunanya, nggak bisa membuat kita jadi lebih baik. Ilmu yang bermanfaat itu membuat kita menjadi lebih baik. Kalau kemarin nggak ikhlas, hari ini ikhlas. Kalau kemarin masih mengharapkan dunia, sekarang nggak lagi. Itu namanya berubah jadi lebih baik. Harus ada perubahan itu, walaupun itu sedikit. Yang penting latihannya. Nah, kita berlindung dari 4 itu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Yang kedua, min qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Terus, nafsin la tashba, nafsu yang tak pernah puas. Terus, min du'ain la yustajabulah, doa yang tidak diterima. Perbanyak baca doa ini. Allah fa'ana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.